Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial kisah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di TV Peradaban. Pada episode ke-6 serial kisah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita akan bahas secara dalam tentang bagaimana kondisi sosial dan moral bangsa Arab jahiliyah saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengetahuan kita akan kondisi sosial dan moral bangsa Arab jahiliyah ini akan memudahkan kita memahami kepada masyarakat seperti apa nantinya Rasulullah diutus oleh Allah untuk berdakwah dan bagaimana reaksi mereka selanjutnya. Sebagaimana sudah disebutkan pada episode sebelumnya, bahwa mereka disebut kaum jahiliyah atau kaum yang bodoh bukanlah dikarenakan tidak adanya ilmu dan pengetahuan di tengah-tengah mereka. Sama sekali tidak. Akan tetapi yang dimaksudkan mereka dalam kejahiliahan dikarenakan mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, serta rusaknya tatanan sosial dan moral dari bangsa Arab pada saat itu. Syekh Dr. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa dalam masyarakat Arab waktu itu terdapat berbagai macam kelompok dan status sosial, dan masing-masingnya memiliki kondisi yang berbeda-beda. Pada kalangan masyarakat bangsawan, hubungan seorang lelaki dengan keluarganya atau istrinya bisa dibilang sudah berada dalam tingkat yang maju. Seorang istri memiliki kebebasan berpikir dan berbicara dalam porsi yang cukup besar. Seorang wanita atau istri dihormati dan dilindungi, dan apabila kehormatan tersebut diganggu, maka pedanglah yang akan berbicara dan darah akan dengan mudah tertumpah. Apabila seorang laki-laki hendak memuji terhadap hal-hal yang dimilikinya dan di mata bangsa Arab saat itu bernilai tinggi, seperti sifat kedermawanan dan keberanian, maka ia laki-laki tersebut tidak diperkenankan berbicara panjang lebar, kecuali kalau itu dilakukan oleh wanita. Sehingga haram bagi laki-laki memuji apa-apa kemuliaan yang dimilikinya, akan tetapi hal tersebut dibolehkan bagi kaum wanita Arab. Hal ini menandakan bahwa kaum wanita Arab dari kalangan bangsawan saat itu memiliki kedudukan yang dimuliakan. Bahkan, seringkali seorang wanita bangsawan Arab apabila menghendaki, dia bisa menghimpun para kabilah untuk mengadakan perdamaian atau membangkitkan api permusuhan dan peperangan di kalangan mereka. Meski demikian, dalam hal keluarga, seorang laki-laki bangsa Arab tetaplah menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab penuh terhadap kondisi dan moral keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Hubungan keluarga antara seorang suami dan istrinya di kalangan bangsawan dan kaum elit bangsa Arab jahiliyah tersebut diikat oleh tali perkawinan dan diawasi secara ketat pelaksanaannya oleh para walinya. Demikianlah kondisi sosial para bangsawan. Tetapi, bagaimanakah kondisi yang ada pada kelompok masyarakat yang lain di bangsa Arab jahiliyah selain kaum bangsawan? Tentang hal ini, Syekh Dr. Safiyur Rahman dalam kitabnya Ar-Rahiqil Makhtum Bahthun fi Sirah An-Nabawiyah menyebutkan bahwa pada masyarakat Arab jahiliyah pada umumnya terdapat berbagai bentuk pergaulan bebas dan penuh kekejian antara laki-laki dan wanita. Terkait hal ini, Imam Abu Daud meriwayatkan hadis dari jalur Aisyah radhiyallahu an yang menyebutkan bahwa pada masa jahiliyah model pernikahan yang lazim itu terdiri dari 4 macam, yaitu: pertama, pernikahan seperti pernikahan pada umumnya manusia pada zaman sekarang, yaitu seorang laki-laki meminang calon istrinya kepada walinya, kemudian memberikan mahar dan menikahinya. Kedua, pernikahan istibda' atau mencari bibit unggul, yaitu pernikahan atau persetubuhan untuk menghasilkan keturunan yang lebih baik dari bibit atau benih laki-laki yang diyakini lebih unggul. Yaitu, apabila seorang istri sudah suci dari haidnya, sang suami berkata kepadanya, "Pergilah kepada fulan dan mintalah bersetubuh dengannya." Maka suami akan menjauhinya dan tidak menyentuh istrinya selama belum nyata kehamilannya dari hubungan dengan orang tersebut. Setelah nyata kehamilan istrinya, sang suami baru menggaulinya bila menginginkan. Hal ini dilakukannya biasanya karena menginginkan memiliki keturunan yang memiliki kepandaian dan keberanian yang tinggi. Ketiga, sekelompok orang berjumlah kurang dari 10 mendatangi seorang wanita dan semua menyetubuhinya. Apabila wanita tersebut sudah hamil dan melahirkan anaknya, maka wanita tersebut akan mendatangi mereka yang menyetubuhinya.
Mereka, yaitu laki-laki tersebut, tidak ada yang bisa menolaknya, sehingga mereka berkumpul di tempat wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut akan berkata kepada mereka, "Kalian sudah mengetahui perbuatan yang kalian lakukan. Saya telah melahirkan seorang anak. Anak ini adalah anakmu, wahai fulan," sambil menyebutkan nama salah seorang dari mereka yang dipilih sang wanita. Kemudian anak ini pun dinisbatkan kepadanya. Keempat, orang banyak berkumpul lalu mendatangi seorang wanita pelacur yang tidak pernah menolak orang yang akan datang kepadanya. Para pelacur itu meletakkan bendera di depan pintunya sebagai tanda bahwa siapapun yang menginginkannya boleh mendatanginya. Setelah pelacur tersebut hamil dan melahirkan, mereka, yaitu semua laki-laki yang pernah menyetubui pelacur tersebut, berkumpul di tempat pelacur dan mereka mengundang kofah, yaitu orang yang bisa mengetahui persamaan antara anak dan bapaknya dari tanda-tanda kelahirannya. Kemudian sang kofah tersebut akan menisbatkan sang anak kepada yang dia lihat memiliki tanda-tanda persamaan dengan anak tersebut, dan orang tersebut akan menganggapnya sebagai anaknya dan tidak boleh menolak. Selain itu, dalam hal sering terjadinya peperangan antar kabilah, maka yang menang akan menawan para istri dan wanita dari kabilah yang kalah dan menghalalkan kehormatannya. Sedangkan anak-anak para wanita tersebut akan menanggung aib selama hidupnya. Syekh Dr. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri melanjutkan, di kalangan masyarakat Arab jahiliyah waktu itu, praktek poligami merupakan sesuatu yang biasa saja tanpa adanya batasan jumlah istri atau pasangan. Mereka mengawini dua wanita yang bersaudara. Juga mereka mengawini istri bapak mereka setelah ditalak ataupun ditinggal mati oleh bapak mereka. Sementara itu, talak yang ada di tangan lelaki tidak memiliki batasan. Imam Abu Dawud dalam kitab hadisnya menuliskan hal tersebut pada bab dihapuskannya rujuk setelah talak 3. Hal inilah yang disebutkan oleh para ahli hadis sebagai sebab turunnya ayat yang menyebutkan bahwa tolak itu 2 kali. At-talaqu marratain. Hal tersebut Allah gambarkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 22 yang berbunyi, وَلَا تَنْكِهُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Yang artinya, janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Saat itu, perzinahan tersebar luas di berbagai lapisan masyarakat, tidak khusus pada lapisan masyarakat tertentu, terkecuali pribadi-pribadi yang menjaga kesucian dirinya dan enggan terjerumus dalam kehinaan. Kondisi orang yang merdeka lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi para budak, dan yang menjadi korban dan petaka kejahiliahan adalah para budak wanita, dan mayoritas masyarakat jahiliyah waktu itu tidak merasa aib bernisbat pada praktek hidup yang keji tersebut. Imam Abu Dawud pernah mengisahkan yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, ia berkata, ada seorang laki-laki bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anak saya. Saya telah berzina dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Mengaku-ngaku itu tidak ada dalam Islam. Perkara jahiliyah sudah berlalu. Anak itu nasabnya kembali kepada suami atau tuan yang menyetubui ibunya, dan bagi pezina tertolak untuk mengakuinya." Di antara perilaku jahiliyah dari bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW adalah mereka ada yang mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan karena takut aib dan tidak mampu menanggung biaya hidupnya, dan membunuh anak-anak karena takut miskin. Hal yang juga menjadi fenomena umum di kabilah-kabilah Arab jahiliyah adalah sangat kuatnya hubungan kekerabatan seseorang dengan saudara, sepupu, dan kerabatnya dalam satu suku atau kelompok. Fanatisme golongan dan kesukaan mereka sangat tinggi. Hidup dan mati mereka dipergunakan untuk membela dan mempertahankan kabilahnya. Pedang mudah terhunus dan darah mudah tertumpah demi membela harkat dan martabat kabilah. Pepatah yang mengatakan, tolonglah saudaramu baik sebagai orang yang berbuat zalim maupun sebagai orang yang terzalimi, benar-benar diaplikasikan apa adanya. Hubungan kekerabatan lebih diutamakan dari pertimbangan benar atau batil.
Hal inilah yang bisa kita saksikan tergambar dalam kehidupan kabilah Aus dan Khazraj di Yathrib sebelum mereka mengenal Islam. Kedua kabilah itu terlibat dalam peperangan yang tidak mengenal kata berhenti, hanya karena persoalan menjaga harkat kabilah masing-masing. Pendek kata, secara umum kondisi sosial mereka lemah, kejahilan tersebar luas, dan kehidupan mereka banyak bersandar pada hal-hal yang bersifat khurafat, peninggalan nenek moyang mereka. Kaum wanita diperjualbelikan dan terkadang diperlakukan laksana benda mati. Meski demikian, di antara mereka masih ada sifat dan karakter mulia yang tersisa. Karakter dan akhlak terpuji tersebutlah yang menjadi bekal sebagian dari mereka nantinya mudah menerima kehadiran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak yang baik. Di antara sifat mulia yang masih melekat kuat di sebagian besar bangsa Arab jahiliyah adalah sifat dermawan. Mereka membanggakan sifat tersebut, dan setengah dari syair mereka berisi pujian soal kedermawanan orang lain. Apabila seseorang kedatangan tamu dalam kondisi yang sangat dingin dan lapar, sementara dia tidak memiliki harta lagi selain unta yang menjadi bekal hidupnya dan keluarganya, maka sifat kedermawanannya akan menggerakkan dirinya untuk menghormati tamu tersebut dengan menyembelih untanya untuk disuguhkan sebagai makanan untuk tamunya. Di antara dampak buruk dari kedermawanan mereka adalah mereka sibuk dengan aktivitas perjudian. Mereka memandang bahwa perjudian merupakan salah satu jalan untuk mencapai kedermawanan. Sebab dari hasil perjudian itulah mereka bisa memberikan makan untuk orang-orang miskin yang membutuhkan. Sifat mulia yang lainnya adalah tepat janji. Bagi mereka, janji adalah hutang yang harus dipegang. Dalam rangka menepati janji, mereka mudah sekali membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan rumah-rumah mereka. Disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tarikhnya bahwa pada zaman jahiliyah ada seorang Arab bernama Nu'man bin Munzir. Dia dikejar akan dibunuh oleh Raja Persia yang bernama Kiran. Akhirnya dia datang ke Hani bin Mas'ud dari Bani Bakar untuk menitipkan hartanya. Saat Nu'man bin Munzir menemui Raja Persia tersebut, akhirnya ia ditahan dan dibunuh. Maka Raja Persia pun memerintahkan tentaranya untuk datang ke Hani bin Mas'ud untuk mengambil harta milik Nu'man bin Munzir. Karena Hani bin Mas'ud sudah berjanji untuk menjaga harta Nu'man bin Munzir dari orang lain, maka Hani bin Mas'ud pun menolak untuk menyerahkan harta tersebut ke tentara Persia. Dan akhirnya Raja Persia pun mengirimkan pasukan perang untuk memaksa Hani bin Mas'ud. Dan demi memenuhi janjinya untuk menjaga harta titipan itu, maka Hani bin Mas'ud pun akhirnya menyiapkan pasukan perang dari Bani Bakar untuk melawan pasukan Persia. Maka terjadilah peperangan yang dahsyat. Hani bin Mas'ud dengan Bani Bakar berperang dengan gagah berani untuk melawan pasukan Persia yang hebat demi menempati janjinya untuk melindungi harta titipan Nu'man bin Munzir dari dijamah oleh orang lain yang tidak berhak. Kemuliaan karakter lain dari bangsa Arab jahiliyah adalah menjaga diri dan enggan menerima kehinaan, sehingga mereka jauh dari meminta-minta, serta munculnya sifat pemberani. Setiap kali mendengar ucapan yang bernada penghinaan, maka mereka akan segera bangkit dengan pedangnya. Mereka juga dikenal kuat tekadnya. Apabila bertekad melakukan sesuatu yang mengandung kemuliaan dan kebanggaan, mereka tidak dapat dipalingkan oleh sesuatu apapun. Bahkan mereka rela mengorbankan semua harta dan jiwanya demi mewujudkan tekad tersebut. Dan hal yang paling nampak dalam kehidupan mereka adalah hidup bersahaja ala kehidupan badui dan tidak ternodai oleh noda dan tipu daya peradaban. Di antara pengaruh kuatnya adalah sifat jujur dan amanah, serta terhindar dari sifat menipu dan curang. Sifat dan karakter-karakter mulia yang melekat pada bangsa Arab jahiliyah inilah yang diyakini oleh para ulama tarikh menjadi salah satu sebab mereka terpilih menjadi bangsa yang siap mengemban dan mendukung diaplikasikannya risalah Islam sebagai risalah penutup para nabi. Sifat dan karakter mulia seperti dermawan, tepat janji, menjaga diri dari kehinaan, pemberani, kuat tekad, dan hidup bersahaja inilah yang nantinya menjadi modal kuat bagi mereka dalam mengemban risalah kenabian untuk menghadapi tantangan yang berat.
Di tengah masyarakat Arab jahiliyah seperti inilah Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan dan selanjutnya nanti mendapatkan amanah risalah kenabian untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan jahiliyah kepada kehidupan dengan penuh cahaya keislaman. Wallahu a'lam bishawab.